Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, ayah bunda kawan-kawan semua, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya patut kita persembahkan kepada Rob semesta alam, Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, waktu luang, kesehatan sampai kita bisa hadir di tempat ini pada malam hari ini. Kalau berbicara masalah sosmed ini, sebetulnya siapapun bisa. Cerita berbicara di depan hari ini juga, pada malam hari ini juga sebetulnya yang sudah disampaikan Bang Onding tadi juga merupakan sebuah info yang bisa kita kategorikan di dalam dunia persosmedan sebetulnya. Tadinya memang saya tidak mau untuk banyak-banyak lagi hadir tampil di depan orang gitu. Cuman karena memang beritanya Ustadz Dede, guru kita, ada acara, rencananya itu DL kalau nggak salah, tapi akhirnya tidak dipending dulu gitu kan. Nah, keluarlah ide Bang Onding untuk meminta saya membahas tentang dunia media sosial ini. Saya bilang sebetulnya yang lain juga bisa Bang Onding, banyak yang lebih pakar gitu kan. Saya sudah berusaha menolak dan mencari badal Ustadz Dede, guru kita. Cuman memang penggantinya memang tidak berhasil. Ustadz Firdaus juga guru kita juga ternyata berhalangan gitu kan. Ya sudahlah, kalau sudah guru bilang yes, kita bisa apa gitu kan. Apalagi saya hanya biji timah yang belum dibawa ke smelter gitu. Mohon maaf Yai. Sahabat semua, berbicara masalah sosial media itu banyak hal yang bisa kita bicarakan sebetulnya. Tidak habis. Kebayang, salah satu yang ada dalam dunia media sosial itu gosip. Gosip itu semakin digosok semakin sip. Jadi panas terus gitu. Kalau belum menemui muaranya belum berhenti dia. Nah, sebetulnya banyak hal yang bisa dibicarakan, namun pada malam hari ini, kesempatan ini saya ingin mengambil beberapa poinnya saja. Poin inti gitu, yang biasanya kita ini sering kebablasan dalam menggunakan sosial media. Memang Bang Akala bijak oklum. Saya juga masih berusaha untuk menjadi manusia yang bijak gitu kan, pribadi bijak. Tapi memang karena memang temanya seperti itu, ya kita coba belajar bersama, sharing gitu. Makanya memang jangan cube-cube Bang Sofyan untuk nulis Ustadz di situ gitu kan. Karena saya kalau tulis Ustadz saya udah jadi gitu. Gue bilang ke Bang Odin kayak gitu. Saya juga bisa mengancam gitu kan. Lobby melobi. Kalau ditulis Ustadz saya tidak mau ngisi. Alhamdulillah dari beberapa referensi terus belajar dengan beberapa guru masalah dunia medsos yang memang bisa kita sebut dunia online sebetulnya. Online, media sosial ini kebanyakannya sekarang online. Dia on dan dia land gitu. Nyala di dalam garis gitu. Online. Alhamdulillah
beberapa guru yang pernah saya ikutin juga ternyata ketika dia mengajar ilmu tentang bisnis online, tetapi banyak juga etika dalam bermedia sosial mereka kupas. Beberapa guru biasanya seperti itu. Tidak hanya menyampaikan materi-materi bagaimana trik strategi jualan, membuat iklan yang baik, menulis yang baik, copywriting gitu kan, dan lain sebagainya, tapi diajarkan di sana tentang mengenai etika bermedia sosial. Nah, beberapa poin itu saya coba rangkum. Berhubungan kita yang dengan tema, dengan kegiatan privat kos amal soleh itu ya mau tidak mau, memang prinsip kita adalah landasannya adalah Islam, agama kita. Nah, Islam itu kan rahmatan lil alamin. Jadi kalau mengupas masalah sosmed ini sebetulnya ya memang bagian dari agama kita juga. Sangat-sangat punya landasan sosial media itu seperti apa. Nah, sebelum masuk poin intinya, saya itu ingin nanya. Coba klik Aminuril. Kalau saya berjalan-jalan tidak apa-apa ya. Nah, bijak bermedia sosial. Klik. Ya. Ini main sosmed itu mau ngapain? Ada yang bisa memberikan lagi argumen dari poin yang sudah ditulis ini. Main sosmed itu ternyata ada yang niatnya jualan online, promosi, iklan dan lain sebagainya. Ini saya rasa yang paling banyak akan menjawab, apalagi ibu-ibu, kawan-kawan yang tukang jualan. Nah, ini pasti paling banyak dan paling atas jawabannya. Jualan, online, promosi dan iklan. Yang kedua, untuk pencitraan, branding, personal branding. Jadi eksistensi diri. Ini juga banyak, sangat-sangat banyak. Terutama kalau sudah mau menjelang pilkada, mau menjelang legislatif kan, sahabat UDP. Tapi sekarang dia deaktif lagi. Kok enggak jadi kawan? Pas waktu dia kan di ano mana Brodika. Bahasa Brodika di ano. Personal branding. Yang ketiga, edukasi. Niatnya adalah membuat sebuah paradigma pendidikan, mendidik, mengajarkan orang yang sekiranya nanti jadi target akun kita yang akan membaca apa-apa yang akan kita tulis. Banyak juga yang membuat sosial media bertujuan untuk sebagai edukasi. Yang selanjutnya, tapi kenapa tidak satu persatu ya Aminuril ya? Harusnya satu persatu. Yang tidak sesuai rencana ini. Iseng ngisi waktu luang. Ini juga banyak. Yang iseng main sosmed itu untuk ngisi waktu luang, coba cung. Ustadz juga waktu iseng juga katanya ngisi waktu luang. Benar tadi walau alam. Tapi kok agak sedikit kurang percaya kalau hanya untuk iseng dan hiburan. Yang untuk para pejuang online, pedagang online. Siapa yang di sini yang jualannya online gitu, menggunakan media sosial untuk jualan? Siapa? Yunurul mana ada Yunurul perasaan? Ada. Oh iya, ada beberapa orang kawan-kawan yang ya Yai Rusli juga sangat-sangat menggunakan media sosial sekarang. Bang Dayat, Yuk Bibah mana? Oh iya. Yang menggunakan untuk nyari teman, rekan bisnis dan jodoh. Ada? Iya, Wari langsung dengan gagahnya. Amar tidak akan menunjuk tangan. Iya, Wari Bang Wari nyari teman bisnis atau jodoh? Itu kan 3, teman. Termasuk nanti teman hidup, teman pendamping hidup kita. Yang nyari komunitas atau hobi? Ada? Ya.
Banyak sekarang yang sama hobinya untuk warna saja, ada komunitasnya. Ada komunitasnya ya. Saya baru tahu itu. Ya kan terus belajar gitu. Ternyata ada apa namanya? Komunitas purple community. Emak-emak pinky juga ada gitu kan. Jadi ternyata luar biasa. Eh, Komunitas seperti itu bisa dicari di sosial media. Yang selanjutnya itu hiburan. Banyak banyak yang menjadikan sosial media sebagai hiburan. Yang tidak kalah penting sebetulnya untuk beramal soleh. Apapun yang kita lakukan di sosial media tujuannya untuk mendapatkan pahala. Diniatkan untuk mendapatkan pahala. Semua ini berawalnya dari apa? Semua ini, sesuatu yang kita lakukan semuanya berawal dari niat. Klik Aminuril, next. Next. Niat. Nah, itu. Segala sesuatu tergantung dari niat. Dan orang akan mendapatkan apa? Sesuai dengan yang ia niatkan. Innamal a'malu biniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Luar biasa. Jadi kalau untuk niatnya hiburan, ya memang mendapatkan hiburan. Itu memang sudah seperti yang disampaikan Rasul. Kalau niatnya memang nyari jodoh, dapat jodoh. Insya Allah dapat. Kalau nyari teman, dapat teman. Kalau memang untuk bisnis, dapat keuntungan dari situ. Jadi segala sesuatu yang kita niatkan, insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Untuk mengedukasi orang, untuk branding diri, personal branding, terus untuk pencitraan, semuanya akan dapat. Jadi apa-apa yang orang lakukan akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Next. Nah, itu etika bermedia sosial. Ini intinya. Kawan-kawan semua, kalau kita googling, searching di internet itu sangat banyak poin yang bisa kita ambil dari yang namanya beretika dalam media sosial, bersosial media. Ini salah satunya, nomor satu, setelah saya simpulkan gitu, yang harus kita bisa ambil ibrohnya itu merasa diawasi, muraqabah diri gitu. Kalau bahasa anak-anak pesantrennya, santriwan santriwati itu muraqabah. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita niatkan, kita posting, semua itu insya Allah akan dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya poin yang pertama ini saja, kalau kita sadar, kita akan mikir-mikir lagi untuk membuat postingan yang tidak karuan, untuk memosting nyinyir-nyinyiran, untuk memosting hal-hal yang bisa nyakitin hati orang, yang biasanya kadang sebagian orang, juga termasuk saya lah, pengalaman nulis status itu yang sebenarnya untuk nyerang orang gitu, untuk nyinggung-nyinggung orang, tapi bersembunyi aja di balik status orang, di balik yang seperti itulah. Jika kamu menampakkan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Ahzab ayatnya, ayat 54. Kebanyakan dari kita memulai membuat sesuatu postingan di media sosial itu walau alam ya. Kalau yang pedagang online mungkin dengan bismillah. Dengan bismillah ngarep bahwa insya Allah nanti ini banyak closing. Tapi yang sebagian lain yang hanya untuk hiburan, hanya untuk iseng, walau alam pakai bismillah atau tidak. Nah, alhamdulillahnya kalau di Munzalan, di pondok kita, asuhan Ustadz Lukman selalu menganjurkan kita untuk memulai segala sesuatunya dengan lafaz ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apalagi kalau sudah terjun ke dunia sosial media itu banyak setannya.
Kita nulis baik-baik, tidak nyinggung orang, ternyata banyak yang tersinggung. Pernah merasakan seperti itu? Pernah? Sangat-sangat pernah. Wah, nggak tahu li kayaknya. Tengok kemarin postingan, ya lah. Jadi baperan. Kalau banyak baperan, jangan main sosial media, tapi main taktek, kayak main congklak. Ya, next Bang Nuril. Jadi kalau kita sudah merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dalam segala gerak-gerik kita, termasuk nak muat status, nak posting sesuatu, nah insya Allah kita lebih tertahan. Yang selanjutnya ini contohnya salah satu contoh yang saya sebutkan tadi sebagai tameng itu ini. Nah, tidak menggunakan hashtag nasihat diri atau self reminder itu sebagai tameng untuk nyinggung atau nyerang orang. Kita kan sering tuh, termasuk saya sering. Jadi bla 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 bla, bawahnya seperti yang bijak gitu hashtagnya, self reminder gitu kan, pengingat diri. Padahal memang tujuannya nulis itu untuk nyerang kawannya yang kemarin nyinggung dia. Gitu kan, sering kan? Yang sering cung tangannya. Saya ngacung karena saya sering dulunya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai nyadar. Nah, makanya kalau dilihat postingan saya memang kurang lah self reminder. Ternyata kata guru juga itu tuh katanya, itu tuh dia tidak berprasangka buruk, mungkin juga dari hasil risetnya. Kebanyakan yang nulis self reminder itu terlepas dari memang orang-orang yang ikhlas menulis akhir hashtag itu self reminder memang untuk pengingat pribadi. Tapi entahlah, wallahu alam, kita renungkan saja kalau diri kita nulis self reminder itu sebagai tameng atau memang sebagai pengingat diri kita. Next Bang Nuril. Yang kedua, etikanya itu kalau kita merasa segala sesuatu itu sudah diawasi, dan kalau sudah kita posting, kita tulis, kita ketik, kita share, itu akan ada balasannya. Jadi memang ada perhitungan, hisapnya. Nulis sekecil apapun satu huruf itu akan dihisap. Segala sesuatu, jangankan main sosial media, apapun langkah kaki kita dari keluar rumah itu akan dihisap nanti, akan ditanya. Apalagi nge-share video, nge-share gambar gitu kan. Jadi kalau hanya sekedar bersosial media itu sangat-sangat banyak dalil hadis dan Qur'annya dalam Al-Qur'an. Kena semua itu. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, biji sarah, atom kalau orang bilang kayak gitu, niscaya dia akan melihat balasannya. Barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sama-sama dibalas. Nak sekecil apapun ngata orang dibalas, nak sebesar apapun berbuat kebaikan insya Allah dibalas. Balasannya sama. Kalau balasan yang berbuat kebaikan insya Allah akan Allah lipat gandakan. Ya tulis Ustadz lah, serahlah menangisi. Oh, gak baca nolak lagi. 3, sarana kebermanfaatan. Nah ini dia, menimbang mana yang lebih banyak manfaatnya. Jika ada banyak manfaatnya untuk diri maka silahkan di-share, ditulis, diketik, dibagikan, di-retweet dan lain sebagainya. Jika banyak mudaratnya, kerugiannya, maka tinggalkan. Rasulullah bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Sarana kebermanfaatan. Jadi harus berpikir ulang. Kalau saya nge-share status ini, kira-kira bermanfaat tidak? Itu kan banyak, sangat-sangat banyak. Maaf, ini ibu-ibu kaum hawa terutama. Jadi mau buang air pun dijadikannya status pagi-pagi. OTW Jamban gitu. Ya, saya sering lihat gitu kan. Karena lewat gitu, nuage ya Bang nengok status akhwat gawe. Kalau lewat dan memang tidak bisa dipungkiri yang banyak-banyak status, saya mohon maaf kalau bilangnya untuk lebay-lebayan itu kayaknya nampaknya memang lebih banyaknya kaum hawa. Kalau yang kaum bapak nya agak sedikit mikir gitu kan. Karena memang secara psikologisnya menurut para ilmuwan, entah siapa ilmuwannya, ya memang kalau laki-laki itu lebih banyak menggunakan bertindak melakukan akal pikirannya, kalau wanita pakai perasaan. Jadi kalau orang laki ini mikir dulu, kalau orang bini tidak, yang penting gawi dulu baru dia mikir gitu kan.
apa siap tidak siap di komen orang, nyedak mikir. Tapi ketikalah ditulis, lah di komen orang, barunya nangis gitu kan. Oh, apa salahku gitu kan. Nah, karena memang statusnya biasanya seperti itu. Yang OTW Jamban pun ditulis. Klik next. 4. Bertanggung jawab. Siap bertanggung jawab atas semua postingan ke publik, baik berupa status, komen, repost, share, like gitu kan, retweet, follow dan sebagainya. Seorang muslim yang beretika baik dan bijak akan berhati-hati dalam menyampaikan atau menanggapi sesuatu. Kadang seperti ini. Ketika orang memosting sebuah postingan, nenya pas pulih kawan nih. Kayak kemarin guru saya, guru online Ristang itu kan, Master Ristang itu, Valentine bukan budaya kita. Budaya kita adalah ngutang tapi tidak bayar-bayar. Nehnya pas kawan kone berapa orang nih ngutang nih bayar-bayar gitu, share gitu kan, tak di share. Saya itu iseng karena memang alhamdulillahnya kalau kawan-kawan banyak yang tidak punya hutang dengan saya karena mereka tahu sayanya ketika mau dipinjam hutang tidak ada uangnya. Jadi minjemnya ke Pak Rusli gitu kan, ke finance kita, ke Bang Radi gitu kan, ke sayanya jarang. Jadi saya agak ringan nge-share itu, membagikan itu. Valentine tanggal 14 Februari kemarin, nah itu kan heboh Valentine. Nah kalau orang yang cerdas, orang-orang yang suka nulis itu dia biasanya banyak ide. Ditulislah Valentine bukan budaya kita. Budaya kita adalah ngutang terus nggak bayar-bayar. Mantap kan, banyak itu ketawa semuanya, imut-imut ketawa semua, di-share, banyak nge-share-nya. Viral gitu kan. Nah, itu harus bertanggung jawab. Ketika ada orang membaca itu, keluarga besar kita, entah kakak ipar ataukah ponakan ataukah siapa, kakak kandung sekalipun baca, dia merasakan itu. Terus dia merasa kurang nyaman. Nah, ketika orang komplain, harusnya kita bertanggung jawab. Karena walaupun tidak ada niat seperti itu, tetapi kita sudah membagikannya. Nah, tanggung jawab kita adalah tanggung jawab moral juga. Kenapa kita berani membagikan itu? Kalau orang tanya seperti itu, Bang, nyinggung, enggak gitu. Karena saya merasa lucu saja. Orang bisa berpikiran sejauh itu. Valentine dihubungkannya dengan hutang. Bagi saya itu sangat lucu sekali. Iya, lelucon. Kalau stand up comedy mungkin orang sudah tertawa terpingkal-pingkal. Bagi sebagian orang membaca itu ya mungkin langsung raut wajahnya langsung lain. Nuwajo nek kaya diingin gitu. Nyat pajak tahu kok punya hutang. Mungkin kita cuma sekedar nge-share. Nah, kita harus berani bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Karena segala sesuatu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, ini kadang yang kebanyakan dari kita, teman-teman kita tidak menyadari itu. Ketika sudah share, ketika orang komplain, dia berlepas tangan. Meminta maaf pun tidak gitu. Harusnya ya kalau kita salah, ataupun ketika kita nge-share, kita tidak berniat untuk itu, orang merasa tersinggung, ya tidak apa-apa. Oh mohon maaf, ternyata ki kesinggung kayak postingan shareku dari kawan kemarin gitu kan. Padahal kan ya status kawanku, aku cuman bantu nge-share. Ternyata kita singgung, maaf. Sebenarnya tinggal seperti itu sih. Cuman kan kadang untuk meminta maaf karena bukan salah kita itu kan berat. Iya kan? Kita salah pun kadang kita berat, minta maaf ke orang, apalagi kita tidak salah. Apa salahku? Ya saya nulis kawanku yang nulis. Harus marah kenya, jangan marah keku. Nah, padahal kita sudah ikut andil untuk men-share, membagikan, meretweet dan memosting ulang. Itu yang harus kita sadari. Poinnya adalah mawas diri bahwa ada yang mengawas kita. Allah Ta'ala yang selalu mengawas gerak-gerik kita. Yang kedua tadi selalu akan dihisap apapun yang kita lakukan. Yang ketiga tadi, apa yang ketiga? Belum dibagi ya? Itunya ya, PowerPoint-nya ya, belum di-share ya? Belum, tidak apa-apa. Memang saya sengaja, kalau Ustaz Firdaus kan, dia di-share dulu sehari sebelumnya, Ustaz Dede juga gitu. Saya bilang ke Bang Onding, mana katanya itunya?
PowerPoint-nya. Nanti kalau di-share sore ini, jadi saya sudah tidak dilihat orang lagi, jadi orang melihat HP gitu kan. Alangkah sayangnya saya sudah bersiap diri seperti ini tidak dilihat orang gitu. Nanti Bang Onding tahan dulu gitu kan. Tapi tidak apa-apa, kalau karena sudah berjalan ya silakan aja dibagikan. Sebetulnya yang seperti ini kalau kita mau belajar banyak di dunia online juga, di media sosial, tinggal dibuka, tinggal direnungkan. Oh benar, oh ternyata nelahnya yang kita selama ini tidak ingat gitu, tidak nak belajar bahwa segala sesuatu yang kita tulis diminta pertanggungjawabannya, ada hisabnya, selalu Allah awasi. Kita kurang sadar, tapi kalau kita lah buka, kita lihat, oh ternyata iya gitu. Next. Lo mazan, no? Lo mau? Saya juga tidak akan terlalu panjang-panjang, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Isra ayat 34. Hantam hoax. Oh, hoax kalau bahasa sekarang. Hoax ini memang agak jadi apa? Di telinga kita, jadi akrab ketika memang dunia sosial ini merebak. Apalagi musim kemarin itu, pemilu. Itu hoax menurut data. Tetapi kenapa saya tidak membicarakan data, hanya mengupas masalah prinsip-prinsipnya saja. Kalau data itu banyak. Kalau kata Bang Oding, bagaimana dengan urusan ITE itu, ITE itu. Itu banyak, saya juga sudah baca, oh ternyata ini yang akan kena jerat, itu ini. Tapi saya tidak akan mengupas itu, karena bisa dibaca di artikel-artikel lain. Kalau saya bahas itu nanti makin takut. Abang nih, materi, ngenakut kami. Kong gaki dek main Facebook dek gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi memang kalau kita sudah berprinsip yang ini tadi 4 poin ini sudah dipegang, sebetulnya sudah agak aman, safe. Kecuali memang orang punya niat jahat untuk kita. Hoax. Jadi jangan pernah nge-share hal yang kita tidak tahu, yang kita belum tahu kebenarannya. Nah, dulu memang saya termasuk orang yang latah, cepat nge-share sesuatu itu. Apalagi kalau memang terlihat tulisan itu dari seseorang yang punya keilmuan di bidangnya gitu kan. Kalau agama pun tentang agama, ternyata jangankan tentang agama gitu, orang yang berkedok di balik agama pun ternyata banyak. Kita tidak bersuuzon, tetapi memang betul kenyataan itu ada di lapangan. Jadi berjuta-juta hoax katanya, data dari pemerintah itu, Kominfo itu beredar saat pemilu, pilkada dan lain sebagainya. Nyerang, karena untuk nyerang lawan memang. Ternyata tidak betul. Jadi hoax itu kalau kata pakar komunikasi, bukan hanya berita yang dibuat tidak benar. Berita yang benar pun, yang terjadi maksudnya, berita yang terjadi, sebuah peristiwa yang terjadi juga, yang betul-betul terjadi, jam tempatnya ada, itu bisa dibuat hoax. Kenapa bisa dibuat hoax? Dipelintir. Nah, itu juga katanya termasuk hoax. Jadi kebayang, yang kejadiannya nyata ada pun, itu bisa jadi hoax. Ini apalagi yang kenyataannya kita tidak tahu, tempatnya tidak tahu, kejadiannya di mana, apakah ada atau tidak, tapi kita share, kita bagikan. Alangkah malangnya kita membagikan keburukan, dibagi ke orang gitu kan. Barang siapa yang menunjukkan sesuatu kepada orang, dan orang yang ditunjukkan itu melakukannya, dan dia mendapat pahala atas inisiatif kita, maka kita pun mendapat pahala. Begitu juga dengan keburukan. Jadi tahan-tahan gitu, ngerem, jangan latah. Jadi mending kita nge-share flyer privat kos, ngopi dakwah gitu kan, Darul Askar buka santri baru gitu, kayak gitulah, lah jelas insya Allah manfaatnya. Yang selanjutnya klik 5, menjaga batas pergaulan pertemanan. Meski tak bertatapan langsung di dunia sosial, media sosial, kalau voice note, kalau video call ya bisa, tapi kan tetap tidak bertemu muka secara langsung maksudnya. Nah, itu pun harus dijaga. Membawa jeratan penyakit hati,
di setiap interaksi lawan jenis. Lawan jenis ini terutama, maka batasi interaksi lawan jenis. Memperhatikan pertemanan dengan siapa kita berteman, jangan mudah ikut-ikutan dengan status yang tak jelas kebaikannya. Dari Ibnu Mas'ud itu pernah berwasiat, jika engkau sekedar menjadi pengikut kebaikan, itu lebih baik. Yang saya bilang tadi, yang penting nge-share yang kayak gitulah, daripada kita jadi panutan tetapi dalam kejelekan. Nauzubillah min dzalik. Menjaga batas pergaulan pertemanan. Tapi bang, asal kau ingat status abang ya, banyak orang bini ngomen. Ya biarinlah, karena memang orang laki dan ngomen gitu kan. Kita buka, baik pertemananku kan dari 5.000 itu full sudah pertemanan. Gaya ge kata pengondeng. Cici nyanyi ngok ko tengah main HP nyanyi tipnya kok kan. 626 pertemanan belum dia dikonfirmasi karena memanglah penuh gitu. Ya tinggal dilihat, tapi memang dulu karena ada ajaran dari seorang guru online gitu. Kalau terjunnya di dunia bisnis online, maka perbanyak teman dari manapun. Jangan lihat dulu apa kebutuhan mereka, tetapi kesini-sini ada yang membicarakan, guru yang lain pula, ya harus tahu kebutuhannya. Jadi kalau kita nyual jilbab, ya harus incarannya adalah para emak-emak, gadis-gadis gitu kan, dan para wanita. Karena emak-emak dan gadis-gadis masuk konteksnya dalam wanita. Jadi seranglah para wanita. Nah, itu yang seperti itu juga diajarkan. Jadi ketika saya mencoba berbisnis di usaha jasa dan menjual makan aksesoris hewan, kucing dulu pet shop, ya semua orang-orang yang peputu mau mengindong kucing gitu kan, nge-share kucing sering itu, apalagi ayu-ayu kita sekarang gitu kan. Saya lihat itu story-nya banyak. Alhamdulillah Bunda Nur, Bunda Latifah, siapa lagi Nah, sebenarnya orang-orang seperti itu kalau saya masih punya pet shop, itulah target-targetnya gitu kan. Target minimalnya nanya pasir kucingnya, nanya pelet kucing dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus dijaga. Memang ternyata banyak ceritanya, kisahnya orang-orang yang juga bukan curhat, jadi bercerita saja. Kalau konsultasi, saya bukan psikiater, bukan ahlinya gitu, tapi sering banyak yang bercerita. Ku menemukan si dia bang di sosmed yang selama ini kan dia terhubung ketika kita berteman dengan teman kita ini berteman dengan mantan kita, nanti Facebook dia akan merekomendasi ini yang direkomendasinya bersahabat dengan kita, kan kayak gitu biasanya kan dunia algoritma ya Bang Onding ya, algoritmanya media sosial itu kayak gitu. Jadi dia saling berhubungan. Yang lama tidak bertemu, ternyata bertemu lagi. Add, confirm gitu kan. Add, confirm gitu. Akhirnya inbox. Akhirnya susah inbox nih. Udah online setiap saat. Facebook nih aku ketinggalan log out. Minta nomor WhatsApp lah. Nomor WhatsApp lebih bebas. PC, video call. Terus. Dan lain sebagainya. Jadi menjaga batas-batas itu. Memang banyak juga yang laki-laki yang ikhwan itu banyak yang bercerita, termasuk pengalaman saya. Jadi yang inboxnya tuh bukan perempuan, tapi laki-laki lagi. Maaf Mas Kris kalau melihat ini kok orangnya tegap karena ya gitu kan malam-malam. Kita kan masih online kadang jam 10 malam, jam 11 malam, gitu. Kau tengok profil loh. Allah sudah lah menak nih. Jangan dibalas lagi. Kalau dulu saya jahil, gitu kan. Kuntilanak dalam kurung kuntilanak. Apa katanya abang nih. Jadi itu kan hai kan. Itu kan sapaan dalam bahasa Inggris, dalam orang barat nulisnya gitu tapi dibacanya hai. Gitu malam-malam, orangnya tegap gitu kan. Ya tidak semua tegap juga, saya lihat ada yang profilnya duduk di balai-balai hanya pakai baju kaos dalam singlet gitu kan, duduknya kayak Putri Duyung. Beres, tidak beres. Jangan di hai. Dulu saya balas hai, ngapain om gitu kan, ada apa om. Aduh, dunia media sosial itu seperti itu dia. Di Facebook yang banyaknya. Kalau
IG kan dia nge-DM ya dan lain sebagainya. Eh, Jaga batasan-batasan karena memang rentan untuk mengarah ke hal-hal yang Allah tidak ridho dengan kita. Yang keenam, Bang Nuril, tadi kelima loh. Itu kata Ibnu Mas'ud tuh mending jadi pengikut tapi dalam kebaikan. Ya, kayak gini kan kebanyakan ngikut. Biker subuhan. Mending jadi biker subuhan walaupun hanya ngikut gitu kan, jadi member. Daripada kita jadi panutan tapi gangster gitu. Oh, ngata orang gitu kan mafia. Mending jadi ngikut tapi dalam kebaikan. Next, 6. Tidak lalai. Nah, ini nih. Tadinya cuman hanya sekedar nengok ini loh, siapa tahu ada yang nyangkut postingan tadi kue Maksuba, kue lapis legit. Nah, ini biasanya Udesi tuh. Saya dulu juga seperti itu, buka, siapa tahu ada yang mesen pelet kucing gitu kan. Tapi ternyata ketika sudah kita lihat postingan kita yang merespon sedikit, akhirnya scroll gitu kan, scroll terus komen, scroll komen. Tidak terasa setengah jam, sejam lebih kita hanya scroll komen. Bosan dengan Facebook, pindah keluar, pencet IG pulih, Instagram, tengok gitu kan, komen, lihat lagi komen dan lain sebagainya. Ternyata kalau tidak pinter-pinter sangat-sangat melalaikan dan berasa sekali. Niatnya hanya cuman mau nulis sedikit gitu, nge-repost atau membuat pemberitahuan. Tapi lihat status di bawahnya, status kawan lewat di wall kita, di dinding kita, tengok, wah bagus nih, komen gitu kan. Ternyata dia masih online, kawan masih online Facebooknya, langsung di komen gitu kan, komen panjang komennya. Lah, nyala di online lagi kelihatan, dia tanda hijau dia no ya di profil lah. Tapi terbuka lagi dengan kawannya si Ko Agi komen. Jadi sosmed adalah salah satu yang bisa melalaikan kita, sangat-sangat melalaikan. Bukan hanya musik, kalau kata Yai Rusli, bukan hanya musik yang melalaikan. Ternyata Pak Rusli, sosmed itu lebih sangat melalaikan daripada musik. Iya, kalau fingering Bang Aka, aku dulu tutup mata gitu. Cuman sejam, main sosmed ini 3 jam tidak berasa gitu. Iya, karena memang dia nikmat, banyak setan memang di dalamnya. Makanya tadi ini anjuran saya juga, mudah-mudahan ilmu ini yang saya dapat dari Ustadz Lukman, saya sampaikan, ayah, bunda, abang, kakak semua bisa mengikutinya. Bahwa setiap kali muka media sosial, berta'awuz dulu, baca bismillah, apapun itu. Ya, kita break untuk mendengarkan azan. Insya Allah nanti kita lanjut sedikit lagi. Tidak banyak, dak. Nah, nanti mungkin ada penyampaian sedikit dari Yai Rusli, ya, Bang Onding ya. Nanti Bang Onding yang akan mereview. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi. Soalnya mudah-mudahan nanti apa yang sudah disampaikan itu nanti direview oleh guru kita Ustadz Didi Purnama. Boleh Bang Nuril, 2 poin terakhir. Jadi memang dibuat sedikit, kalau kebanyakan juga nanti bosan. 7, media sosial itu sebagai pengumpul kebaikan. Medsos jadi sarana pengumpul kebaikan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi teladan dalam agama ini suatu kebaikan, maka baginya pahala setiap orang yang mengamalkannya hingga hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita bilang ini kebaikan, seperti anjuran saya tadi untuk memulai memosting sesuatu di sosmed dengan ucapan ta'awuz dan bismillah. Nah itu sahabat-sahabat semua, ayah bunda lakukan, sayanya dapat pahala. Dan ayah bunda semua dapat pahala dan pahala ayah bunda semua tidak berkurang. Itu maksudnya. Hadis keberapa Bang Onding? Ini hadis kita juga. Bang Radi mana ya? Bang Radi ini banyak hafal hadis. Ini hadis kita juga. Ada beberapa hadis dan memang ternyata pas berkaitan dengan dunia permedsosan ini. Mengumpulkan kebaikan. Kalaupun memang tidak ada kebaikan di dalamnya, kita usahakan untuk tidak membuatnya, menulisnya, merepost ulang gitu kan, membagikan, meretweet dan lain sebagainya. Karena apa? Karena seperti kita sampaikan tadi bahwa segala sesuatu akan diminta pertanggungjawabannya. Yang terakhir, poin ke-8. Nah, ikhlas dan sabar. Dok, ini etika juga Bang. Oh iya, kebanyakan di sini orang yang tidak tahan gitu, orang yang tidak kuat. Iya kan, membaca postingan kawan, seperti saya sampaikan tadi, seakan-akan memang postingan itu untuk kita. Padahal bukan. Nah, jadi dia tidak sabar, ngedumel, ngeruce. Dia tidak ikhlas ketika kita repost sesuatu, bukan menunjukkan untuk teman kita tersinggung. Jadi bermedsos itu juga butuh keikhlasan dan butuh kesabaran. Banyak orang yang timbul emosinya, terpancing emosinya akibat membaca postingan orang lain. Kan seperti itu. Ya, kalau teman-teman termasuk guru kita Ustaz Lukman menasehati sesuatu yang kira-kira merusak suasana hati kita, membuat kita tidak nyaman, membuat kita emosi, ya kita hapus saja. Ada yang ngomen gitu kan, oh pacak kilah gitu, kilah hebat. Yang seperti itu, kalau tidak kuat, bunda, ayah anda, kawan-kawan semua, hapus baik, sembunyikan gitu, hapus, sembunyikan. Nah kalau kita kuat, biarin saja. Kalau saya, orang ngomen sesuatu yang nyeleneh, yang nyinyir, tidak saya sembunyikan, tidak saya hapus, biarkan saja. Bukan berarti pengen melihatkan ke orang lain bahwa dia orang yang tidak ramah, tidak sabar dan lain sebagainya. Tapi biarlah nanti orang yang akan menilai. Toh kan kita sudah punya niat di awal. Semuanya tergantung niat. Kalau kita nge-repost, kalau kita nulis sesuatu, memposting sesuatu memang tidak untuk menyakitkan orang lain. Ketika ada orang lain yang sakit, kan kitanya sudah tenang dulu gitu. Nyaman artinya. Iya kan? Jadi apapun komen orang ya sudah. Sebagian guru juga punya prinsip kayak gini. Saya tulis status, tapi insya Allah tidak akan saya lihat komennya. Ada yang kayak gitu, komennya tuh brudul, gitu. Entah apa-apa dah. Kebun binatang dia ada di dalam itu komennya. Tapi dianya cuek karena dia sudah punya prinsip. Ini saya tulis kecuali memang kalau sudah melanggar undang-undang ITE kata Bang Onding tadi, ya kita mau tidak mau harus mengikuti aturan yang sudah pemerintah kita buat di negara kita ini. Karena kita negara hukum. Ya walaupun memang kadang orang itu keselio jarinya, kadang memang tidak punya niat tetapi akhirnya terjerat. Banyak kan yang seperti itu. Jangankan di media sosial, di kehidupan kita yang lain juga kayak gitu. Tidak berniat seperti ini, ya karena ada undang-undangnya baru tadi gitu. Saya dapat ilmu dari wartawan senior juga, temannya Pak Rusli. Yang kemarin itu sebetulnya dia tidak salah gitu. Tapi dia taken. Nah, tahun selanjutnya ada
aturan demikian gitu. Ternyata setelah dikaitkan, perbuatan mereka ini melanggar aturan yang baru ini. Dipanggillah, dituduhlah korupsi, dituduhlah maaf, dan lain sebagainya. Bayangkan, padahal niatnya enggak Allah. Demi Allah kami tidak punya niat gitu. Tapi ya sudahlah, biarlah Allah yang tahu gitu. Ya kayak gitulah. Nah, kita yang sudah mawas diri pun, yang sudah tahu akan dihisap, masih saja kadang terseret. Berat memang dunia permedsosan ini. Jangankan COVID, dunia permedsosan ini juga bisa bikin rumit gitu kan. Jelimet. Kalau tidak kuat-kuat, ya sudah, jangan main sosmed, tetapi main taktek, kayak main congklak tadi gitu. Abang kuat bang, ya aku sih karena memang orangnya juga easy going lah. Pertama niatnya juga memang untuk nyerang-nyerang orang gitu kan. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu memang niatnya untuk kebaikan. Yang terakhir tadi lah, sabar dan ikhlas. Jadi ikhlas yang terberat itu ketika kita sudah ngangkat beras, kawan-kawan Paskas, tidak diposting. Lah ngangkat beras berat-berat, tapi status ngangkat beras tadi itu yang siang dan sore tadi tidak diposting. Gatel tangan. Sayang nih, pas yang 50 kilo beli ku angkat goneo gitu kan. Manalah dek diposting-posting lah no Sofian. Dia gambar Bang Ari kau tengok kan. Gambar Bang Onding, kamarku mana gitu kan. Nah, itu keikhlasan itu juga bisa terganggu dengan sosial media. Apa? Bikin penyerahan paket sembako ke pesantren gitu. Terus bikin lauk untuk buka puasa di pesantren. Fotonya lah bagus-bagus gitu kan. Tapi posting ndak oh, kalau aku posting rasa aku udah ikhlas gitu. Posting bismillah, tapi jangan bismillah. Posting saja, mudah-mudahan terhindar dari riya, ujub, sombong dan lain sebagainya. Itu kalau memang sudah di awalnya kita berniat baik, jangan ragu. Tidak apa-apa. Kata orang, nuage gitu kan, baru ngantar sembako isi cuman beras kayak kicap bayi, lah nuah foto 25 gitu kan. Ada 4 tapi plus, kan biasanya yang di pojok kanan itu plus 20. Jadi 4 yang tampil, 20-nya belum dibuka. Brudul. Padahal cuma ngantar kicap ke beras. Di komen kawan, sakit hati gitu kan. Biar daripada ika disuah gitu kan. Aha, lah mulai itulah sosmed tuh, wih, komennya seru, panjang lah mulai. Story WhatsApp disenyapkan gitu kan. Ada kan? Nah, tidak apa-apa daripada memang seperti itu. Karena bahasa tulisan dengan bahasa berbicara face to face seperti ini dia jauh berbeda. Satu kata saja ketika di media sosial kita tulis atau tulisan tangan seperti ini kita tulis, dia akan sangat jauh beda maknanya ketika kita lafazkan langsung, berbicara langsung. Ambil gitu. Kita tulis ambil. Terus kita tulis ambil ada tanda serua gitu kan. Itu beda. Padahal kalau di dunia nyata seperti ini tolong ambil gitu kan. Bahasanya sopan karena orang bisa langsung melihat mimik wajah kita. Tapi kalau di dalam dunia medsos, media sosial, itu akan sangat jauh berbeda. Di grup pertemanan kita, itu sangat-sangat banyak salah sangka, salah persepsi. Padahal kawan ini tidak bermaksud seperti itu. Kok gede ngomong nak ya, maksudku tuh, yang nanya, ngapain kak sibuk yang ucapan yang sikok nih. Padahal sebetulnya kalau kita bertemu, berkumpul seperti itu, biar bahasanya lebih santai. Sekencang apapun kita berbicara ketika langsung face to face bertatap muka, kadang orang tidak tersinggung. Karena mereka melihat wajah kita memang dalam kondisi marah atau bercanda atau lain sebagainya. Tapi beda di sosmed. Kalau di sosmed nulisnya macam-macam, ya yang menafsirkannya juga sangat bermacam-macam. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Kalau kitanya sudah melakukan hal-hal yang minimal 8 poin tadi,
Tapi agi maler lah dikata orang, ya sudahlah. Kan niat kita memang di awalnya untuk kebaikan. Tidak masalah. Banyak jangankan yang berbuat buruk, berbuat jahat, yang berbuat baik ibu kok di komen orang. Nah, Nutrigen ini sangat-sangat luar biasa. Jadi Nutrigen Budiman. kalau yang makanan itu Nutrijel, ini Nutrigen. Nah, netizen itu sangat-sangat bermacam-macam. Dia benda yang benar, salah kali pokok kita nih. Nah, jadi ya sudah tergantung kita. Kalau kitanya tidak kuat-kuat, ya sudah. Usahakan tidak banyak bersinggung dengan media sosial. Kalau kuat ya silahkan. Gitu. Begitu saja teman-teman. Semoga kita dijauhkan dari segala macam sakwa sangka, perilaku-perilaku yang memang tidak Nabi kita anjurkan, Nabi kita contohkan. Semoga Allah tenangkan hati kita, termasuk saat kita bermain sosial media ini. Jadi usahakan apa yang kita ketik, yang kita share, memang ada tuntunannya dalam agama. Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama kita. Kalaupun memang salah, jangan sungkan untuk meminta maaf. Tidak salah pun kalau kita minta maaf itu saya rasa orang-orang yang sangat luar biasa. Gitu. Tidak apa-apa, biarin saja. Kan yang tahu niat kita kan Allah saja. Ya kalau orang lain menganggapnya buruk, ya terserah mereka. Itu persepsi mereka. Itu saja, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, menyebut-nyebut teman-teman gitu kan, karena memang bukan keahlian saya untuk berbicara yang panjang lebar, menggunakan banyak dalil. Tapi mudah-mudahan yang sederhana ini dapat jadi bekal, bisa dibawa tafakur malam ini. Mungkin ada benarnya kata Bang Aka tadi gitu kan. Saya kalau memang dalam bentuk pelatihan itu biasanya kita akan lebih lepas. Cuman karena konteksnya adalah amal soleh, privat course, kita agak sedikit kalem, gitu kan. Walaupun Bang Onding kadang ketawa-ketawa lepas gitu kan. Karena kami sama-sama suka melucu gitu. Hidup kami ini lucu. Cuman yang saya agak kurang setuju dengan beliau pernah mengeluarkan statement. Kita ini tidak ganteng-ganteng amat Bang katanya, tapi penuh pesona. Kerape gitu saya. Alhamdulillah. Bang Unding juga guru saya. Dia tidak jauh lah umurnya, tapi bacaannya banyak. Bacaannya banyak, kalau menulisnya juga bagus gitu kan, statusnya keren-keren. Nah, saya belajar dari semua orang. Nah, kawan-kawan semua juga di sini ayu-ayu yang ada dalam grup privat course, grup paskas. Saya banyak belajar dari mereka. Akhirnya saya banyak belajar etika, belajar adab dari media sosial ini. Yang kadang memang kita tidak dapat dari guru kita langsung tatap muka di kelas, tapi di sosmed kita dapat. Jadi sebisa mungkin ambil kebaikan dari apapun yang kita lakukan. Begitu saja. Mohon maaf, saya persilakan guru kita Ustaz Didi Purnama untuk mereviewnya. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang punya wilayah. Jadi alhamdulillah kajian yang ternyata tak biasa. Saya teringat beberapa tahun yang lalu. Kok pakai mic bay? Oh, pakai mic ano bay? Mic biasa bay? Mirip seperti gayanya Bang Aka menyampaikan. Kalau Bang Fajri tadi bilangnya dia datar, nggak ada kejutan, tapi ternyata banyak. Beliau ini kalau saya boleh sandingkan seperti Pak Akbar tadi, tokoh Golkar itu dia tenang menyampaikannya. Nanti lama-lama kita tenang. Saya punya 3 hadiah. Nanti setelah direview Ustaz Didi Purnama, boleh ada yang bertanya, karena kita nggak bisa jauh dari sosial media sekarang. Jadi kadang kita memang
lebih banyak berinteraksi dengan orang yang jauh daripada ngobrol dengan orang yang ada di sebelah. Saya pun seperti itu kalau sudah di rumah istri suka komplain kan. Nah, lebih banyak pegang handphone daripada pegang istri. Kalau Ustaz ini saya nggak tahu, tidak satu rumah. Nah, yang lain juga saya nggak tahu. Ada Sultan Production hari belakang pakai ini seperti sultan-sultan di tanah Jawa. Baik, silakan Ustaz, sudah disiapkan kursinya. Jadi tak perlu rebutan kursi. Sudah selesai. Maka sudah menampilkan 8 slide malam ini. Saya kira selesai di sebelum Ustaz. Ternyata panjangnya pembahasan. Tadi sore dia bilang tidak dilama. Dikit masalah. Jadi memang harus dikasih tahu untuk Ustaz ini nya DM. Jadi harus pakai slide. Padahal malam tadi kan ketemu dengan Ustaz ini. Beliau ini sudah memutuskan untuk tidak naik panggung lagi. Makanya kita enggak kasih panggung, kasihnya kursi dan meja. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Terima kasih banyak kepada Bang Aka yang telah memberikan materi dan sangat bermanfaat. Saya tidak banyak menambah. Yang pertama, saya ingat akan pepatah bahasa Arab yang kami dapatkan waktu di Gontor. Ini namanya mahfuzat. Mahfuzat itu kata-kata mutiara. Wa ainur ridha an kulli aibin qalilah kama anna ainu sukhta tubdiul masawiyah. Kalau orang sudah senang dengan kita, buruk kita pun jadi bagus. Tapi kalau seandainya orang sudah benci dengan kita, baik pun jadi buruk. Nah, begitu juga yang disebutkan tadi, harus ikhlas dan sabar. Asa orang lah benci kayak kita posting apa gitu, tetap salah di matanya. Bapak sedekah di foto, dan foto itu bukan bapak yang foto, dan bukan bapak yang nge-share, orang lain yang nge-share. Tapi karena muka bapak, jihad itulah acara. Udah benar lah. Asal ada muka bapak, udah tetap jihad. Nggak nih jadi ya. Harusnya like kan, jadi unlike. Karena memang itu real. Sampai ada bahasa, musuhmu itu apa Pak ya? Kamu tak butuh kata-kata untuk memberikan alasan kepada orang yang benci kepadamu. Karena dia nggak butuh alasan daripadamu. Sementara kalau orang yang sudah sedang denganmu, dia nggak perlu juga dapat kata-kata, karena dia sudah tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Nah, sama lah nih tadi. Jadi memang harus sabar. Jadi kita posting baik ya. Mungkin banyak orang yang kesel nih nggak postingan tadi ya. Apa-apaan tadi ya macam nih. Tapi kalau seandainya lah senang kayak kita, berenang di comberan saja kita posting, Masya Allah, betul-betul merakyat gitu. Ya, mohon maaf ini yang pertama. Wa ainur ridha an kulli aibin qalilatin kama anna ainu sukhta tubdul masawiyah. Maka dari itu sama-sama evaluasinya belajar kita untuk terus jadi orang baik dan menebar kebaikan, dan jangan pernah bosan jadi orang baik. Yang kedua, kalau pernah kita mendengar hadis tentang amal jariah, Facebook atau media sosial ini juga jariah, baik ataupun buruknya. Jadi postingan kita itu akan menjadi jariah. Bayangkan kalau saya memposting sesuatu yang buruk dan kemudian saya meninggal belum terhapus. Dibaca terus kayak orang dan di-share terus kayak orang. Berapa banyak dosa gak usah aji-aji ya. Dan berapa banyak sampai hari ini keburukan itu kita anggap sesuatu yang benar. Saya pengen kasih contoh Ibu, yang kembali misal contoh hoax tadi. Bang Rusli, ini pulpen. Apa nih Bang? Pulpen. Pak Jeri, ini pulpen. Bang Aka apa nih? Pulpen. Apa ini Bang Aka? Benar loh. Apa nih? Pulpen. Ini pulpen Bang Aka. Bang Rusli apa nih? Pulpen. Pak Jeri ini apa? Pulpen. Nah, Fitri, bini kuku tanya, Dek apa nih Dek? Aqua kata dia. Kacau beda dengar lo. Bang Rusli apa nih? Pulpen. Apa nih? Nih? Pulpen. Semua nih bilang nih, apa nih? Pulpen. Ini pulpen. Apa nih?
Pulpen. Kalau segalin-galin kita seruangan di Madini pulpen, biniku yang pening. Nih orang yang budu apa ku yang budu gitu ya kan. Ini teori hoax. Berita hoax itu. Kalau hanya sendiri saya yang nge-share, mungkin hilang hoax deh. Tapi kalau semua yang kita percaya dengan berita hoax tuh, jadi kita yang awal ini hoax nih, tapi gara-gara yang lain percaya dan nge-share, hoax apa dah? Akhir sampai ke kamar Fitri di apa pulpen gitu ya kan. Ketigok-tigok macam kayak tapi pulpen nih kelihatan jadi. Itu berita. Dan media sosial cara yang paling gampang untuk menggiring orang ke poin itu. Cara yang paling gampang untuk menggiring orang hari ini, merubah yang buruk menjadi baik di mata orang, dalam perspektif orang, dengan begitu caranya. Nih mobil, apa nih? Pertama Bapak Ibu percaya di handphone. Ini handphone. Tapi kita mulai ngerasuk bangan nih. Ini mobil nih bang. Si kok orang ini mobil nih. Ini mobil. Seruangan nih madeh nih mobil. Ada yang datang ke sini ikut pengajian kita. Saya bertanya, apa ini mobil sebenarnya orang yang duduk di sini? Apa nih mobil? Tapi ketika ketemu kayak orang nih madeh mobil, nih mobil, berubah semua pikiran kita. Itu mindset. Dan sekarang media sosial dijadikan untuk menggiring mindset pemikiran kita. Maka jangan kalah untuk bertarung kita di sana maksud saya. Kalau seandainya kita yang berupaya ingin menyebarkan kebaikan, yang poin terakhir tadi tertulis amal soleh. Kawa aku bermain media sosial buruk galin dia. Itu memang upayanya untuk menggiring kepada yang buruk. Dan kalau tidak diimbangi dengan postingan-postingan yang baik, tadilah gajian-gajian kita akan ngomong ini pulpen. Lah jelas-jelas ini adalah air minum. Maka saya berharap semua kita juga ambil bagian di sini memposting yang baik. Maka tahapan-tahapannya sudah benar. Kita bismillah, ta'awuz dulu, bismillahirrahmanirrahim. Dipuji orang, nak ngomong biasa baik, tapi kadang bangga juga kapan dipuji orang. Masya Allah Ustaz, Alhamdulillah. Oke, kita tahu kayak kok kan. Nah, ya salah, mohon ampun lah kepada Allah kalau memang ada itu. Jadi ini yang pertama tadi yang saya sampaikan. Wa ainur ridha an kulli aibin qalilah kama anna ainu sukhta tubdil masawiyah. Kalau orang lah sudah senang kayak kita, buruk pun jadi baik. Maka jangan sampai kita memposisikan diri seperti orang yang dikultuskan sehingga salah kita pun diikut orang. Yang kedua tadi, ini bisa menjadi jariah untuk kita. Jariah kebaikan dan keburukan. Izin mohon maaf Bunda, mohon maaf betul kalau saya salah dalam menyampaikan. Saya ingat kalau tidak salah saya berFacebook itu tahun 2006 atau 2007. Ketika itu transisi antara Friendster ke Facebook. Waktu saya masih di Mesir, Friendster ke Facebook. Nah, 2007, artinya dari 2007 sampai hari ini kurang lebih sekitar sudah 14 tahun ya saya berFacebook ria. Nah, mungkin ada di antara bunda-bunda di sini yang masih SMA dulunya atau yang masih berada pada masa jahiliyah yang memposting-posting foto yang tidak tutup aurat atau yang memposting-posting foto yang yang tidak nyaman ditengok lah, atau abang-abang juga yang memposting foto-foto yang ada di Facebook kita yang ketika orang nengok pertamanya bernafsu nengok tapi inilah jadi bini orang tapi nya posting tidak ditengok sayang. Setiap ditengok tuh duse ditengok tuh sayang, khawatirnya kita gelebak meninggal besok foto ade dan ngalir itu duse ke kita. Belajar untuk ngapus. Silahkan tidak apa-apa, pegelkan tangan kita untuk mereview yang dulu yang pernah kita posting, yang pertama kali ada unsur pornografinya, yang membuka auratnya, yang ada unsur hoaxnya. Ya, hoax ini kan berita buruk, berita yang tidak benar. Ya, intinya yang seperti itu hapuskan. Khawatirnya memang Allah panggil kita pada posisi ini yang belum tertutup. Facebook tidak tahu kita lah meninggal atau belum. Ya mungkin jadi nanti ditutup secara otomatis. Kabarnya ikut kalau kita meninggal
mati secara otomatis Facebook atau ya tidak tahu dari mana Facebooknya tahu kan. Ya, kita meninggal apa dek tadi ya. Tapi kalau jadi tahu kan ditingok ke orang terus. Karena memang terkadang mohon maaf kita kenal dengan orang jauh saya sendiri lah. Nih yang si kok maneo wali murid kita yang ini. Wali murid kita yang ini yang maneo yang tuh yanda adanya Facebook yang di sini. Akhirnya saya carilah dari pertemanan Facebook itu kan. Saya cari, oh nih, iseng juga kadang telunjuk nih kan, ngangkat ke atas. Kadang ada terlihat foto-foto yang masih belum tutup aurat dan segala macam. Tidak salah masa lalunya mungkin hilaf, tapi hari ini jika masih ada, baiknya ini muhasabah kita dan kita semua yang ada di sini, kita hati-hatilah. Khawatir ini jadi jariah keburukan buat kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Habis ini silakan buka sesi tanya jawab karena memang kita membiasakan untuk sesi tanya jawab. Siapa tahu Bang ada yang bertanya macam nih, Ustadz gibah itu kan ngomong keburukan. Kami tidak ada ngomong, kami hanya ngetek. Gibah deh Ustaz. WA itu kan tidak ada ngomong Ustaz. Gibah itu kan berbicara saudaramu. Kami tidak ngomong, kami hanya ngetek dusih deh Ustaz. Tapi yang kami omong pakai ketek ini keburukan. Nah silakan kami berikan kesempatan kepada ayahanda bunda jika ada yang mau bertanya, baik kepada Bang Aka atau mungkin kita sama-sama menjawab terkait dengan media sosial ini. Kami persilakan. Ustadz Wari yang pertama, bunda-bunda ada yang mau bertanya? Ya ada dulu, silakan Bang Wari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Sebelumnya malam hari ini agak berbeda, alhamdulillah. Biasanya Bang Aka bersama kami di Private Course Omong Soleh ini menjadi pembawa acara. Alhamdulillah malam ini bisa jadi materi. Ada dua pertanyaan Bang Aka yang mau saya tanyakan. Yang pertama, di sosial media khususnya Facebook kita kan banyak grup-grup tertentu, ada grup forum juga Fabulito, grup-grup lainnya. Di situ saya sangat sering melihat status yang di situ kadang sebenarnya apa ya? Mereka bilang bagi yang kenal kayak tolong WA aku gitu. Jadi kayak mereka share fotonya di situ. Terkadang kan kita sebenarnya yang kita lakukan kadang-kadang nanti lagi ngekatin itu juga kadang-kadang ITE gitu kan, kita ingatin. Tapi satu lagi ada kayak mungkin dari ini grup-grup selain sosial media ada yang grup-grup WA tertentu. Mungkin kata Bang Eka tadi ada orang yang mencari rezekinya di apa ya, semacam kayak sosial media atau grup-grup WA misalnya gitu. Jadi ada orang yang share jualannya itu udah sehari itu sampai 5 kali, 7 kali, 6 kali gitu, sampai 1 hari sekali, 2 hari, 3 kali itu wajar ya, masih menurut saya misalnya seperti itu. Jadi kalau kita berhadapan dengan kondisi kasus seperti ini, harus seperti apa sih kita sebenarnya langkah yang harus kita lakukan Bang Aka? Itu pertama. Yang kedua, ternyata Bang Aka ini Masya Allah ternyata seorang penulis buku, 2 buku. Yang mau saya tanyakan itu Bang Aka sekarang sudah punya 2 buku yang tadi seperti yang Bang Ondi jelaskan. Boleh mungkin bisa berbagi dengan kita di sini dari 2 buku Bang Aka yang karya Bang Aka sekarang ini, seperti apa sih sebenarnya proses Bang Aka nulisnya itu, inspirasinya dari mana atau referensinya seperti apa, itu bisa dibagikan ke kita di sini. Siapa tahu teman-teman di sini ada keinginan untuk menulis juga seperti itu Bang Aka. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanya hukum itu soalnya nanti Ustadz Dedeng jawab. Beliau pakar hukum masalahnya. Kalau nanya nulis buku bolehlah Bang jawab. Ya, tapi sebetulnya kalau ini sedikit ya Ustadz ya, nanti Ustadz dari segi hukumnya seperti apa? Kan kita nengok gitu, kita yang nengok kan, nah, kita yang nengok ya. Kalau saran saya sebetulnya jangan ditengok gitu. Kan mudah karena mau pinter ngeles capnya Wari. Tapi betul ya kan,
Jadi gini, banyak sebagian kawan-kawan kita ketika dia berbisnis di online, dia tidak punya ilmunya. Jadi sebetulnya apapun yang tidak dilandaskan oleh ilmu biasanya akan bikin ribet gitu loh. Nah, kalau kawan-kawan yang sudah tahu ilmunya, dia harus posting seperti apa, berapa waktu sehari berapa kali gitu kan, sebulannya harus berapa kali gitu. Itu sebenarnya enak. Ini yang agak sedikit membuat kita merasa tidak nyaman itu kadang yang dia tidak tahu. Jadi terabasik. Ku posting sehari targetku 7 kali, mudah-mudahan duitku closing. Bantai terus setiap hari. Padahal banyak ilmu-ilmu yang harus dilakukan dalam berbisnis online, jualan online. Ya kalau abang sih menyarankannya pertama kalau ada orang nyari orang lagi gitu di forum jual beli di apa ya kita sih jangan ngomen, jangan nge-like, jangan nge-share, jangan nge-up gitu loh. Up biar cepat ketemu, biar beres urusan nikah. Ya kan kita tidak tahu urusannya apa gitu kan. Taruhlah gara-gara misalkan arisan online, yang mau duit orang banyak yang ternyata juga kalau ditelusuri dari segi hukumnya seperti apa, kalau dikaji masalah dari segi hukum Islamnya, syariahnya, ya belum tentu orang yang mencari itu juga dia orang baik gitu kan. Karena kita tidak tahu sih, hanya sekilas-sekilas nengoknya. Kata Ustadz Dede, orang yang baik pun bisa menjadi buruk di sosmed dengan paradigma, dengan ditanamkannya postingan-postingan yang jelek. Orang yang baik pun bisa jadi jelek gitu. Orang yang jelek dia bisa jadi bagus. Bagusnya ya. Akhirnya terpilih dan lain sebagainya. Itu menurut abang kitanya yang harus tidak usah begitu terlalu peduli dengan hal-hal yang memang sebetulnya ada begitu banyak manfaatnya. Jangan banyak ade pun tidak tak ada manfaatnya sekalipun gitu. Nah, tinggalkan saja. Ya, itu bersikapnya kayak gitu. Kalaunya memang dekat dengan kita di grup WhatsApp, tapi yang gawinya posting jualan, ya kitanya ngomong gitu, di Japri jangan di grup dulu, gitu kan, di Japri, boy, gak boy, ini kan bukan grup jual beli, bukan forum bisnis online, nih grup private course misalkan, kayak gitu. Nah di sini kita ngebahasnya. Saya suka dengan grup-grup WhatsApp yang tegas. Jadi nyalah punya ininya, aturan mainnya. Ya tidak apa-apa, kan kita sama manusia kan buat aturan sesama kita gitu. Kecuali memang aturan Allah memang itu sudah pakem, tidak boleh kita langgar. Seperti ini. Kalau melanggar kami keluarkan. Kalau kita melanggar dikeluarkan orang, ya jangan marah sih. Memang aturannya seperti itu. Cari grup yang ketika posting kara 20 kali sehari, orang tidak marah gitu. Nah gitu baik. Ada. Kalau untuk nulis soalnya nanti kita bisa berbicara banyak. Abang sih bukan pakarnya sebetulnya. Makanya kata Bang Onding dosa ditulis lah gitu, penulis buku ini, penulis buku itu gitu. Tapi inspirasinya kebanyakan dari 2 buku itu adalah kehidupan real nyata saya. Ketika menulis Wanita Seribu Pesona dengan Ustadz Hendi, itu cerita hidup yang ketika saya punya saudara perempuan 5. Kami 7 bersaudara, 2 laki-laki, kakak paling sulung, dan saya yang 5 lagi perempuan. Jadi sedikit banyak saya agak tahu dunia perempuan. Sama mungkin dengan Ustadz Dindi. Beliau berapa? 13 11. Itu. Jadi juga kalau berbicara wanita juga tanya, karena biasanya ketika banyak saudara, dia akan lebih tahu apa yang harus dilakukan. Ini rupa orang bini ini kayak gini. Jadi sebelum menikah pun nyalah memahami sedikit banyaknya dunia wanita. Itu mengenai psikologis sih sebenarnya berbicaranya. Beda dengan yang punya anak cuma 2, dua-duanya laki-laki kayak abang. Ya mungkin nanti anak-anak abang dia tidak akan terbiasa sedikit pengetahuannya tentang dunia wanita, gitu kan. Itu Wari. Kalau buku yang kedua Cinta Luar Biasa itu inspirasinya dari ketika abang masih jadi pelayan pendidikan di SLB. Nah, jadi celetukan-celetukan murid-murid SLB itu luar biasa. Kayak
Mereka sedang main, ini contohnya. Satunya keluar ngeruncing pensil gitu kan, yang cowok, yang ceweknya keluar lagi ngeludih. Yang cowoknya masuk dulu, nya tutupnya apa? Jerujinya itu, tralinya itu, ditutup. Kita kan di dalam nih, yang siswa cowok ini posisinya lah di dalam kelas. Jadi yang cewek itu tertinggal di luar kelas, di teras. Nyangrik, pintu neraka sudah ditutup katanya. Pintu surga sudah ditutup. Pintu surga sudah ditutup katanya. Celetukan anak SLB yang mereka kebanyakan abang dulu pegang ketunaannya C, tunarungu, mental. Jadi luar biasa, saya kira anak-anak yang punya ketunaan berkebutuhan khusus, ketunaannya tuna apa mental nih? C itu tuna apa sih? Tunagrahita. Oh, tunagrahita itu dia bisa berbicara seperti itu jauhnya gitu. Apa yang dipikirkannya? Mungkin hanya sekedar keceplos, tapi ceplosan itu mungkin memang Allah nak beri saat itu biar abang bisa dengar gitu. Pintu surga sudah ditutup katanya gitu. Dep gitu kan. Yang tengah pegang laptop itu karena kan mereka sedang mengerjakan tugas, nulis pun kadang tidak sudi-sudi lagi. Lah SMA padahal, ya kan yang namanya anak berkebutuhan khusus itu juga punya level, dia ada levelnya ringan, level sedang, dan level berat. Jadi merenung gitu kan. Jadi luar biasa anak SLB pun bisa berbicara seperti itu dan nyelekit gitu. Kebayang kata Ustaz Dede kalau kau mati saat nih pintu surga udah ditutup, memang kenyataannya misalkan kan masuk kemana kita nih gitu kan. Ucapan-ucapan mereka seperti itu jadilah sebuah buku. Kebanyakan inspirasinya dari itu. Dapatnya dari mana? Ya dari kehidupan sehari-hari, Wari. Kayak gitu. Makanya kalaupun memang punya niat nulis, ya tulis saja apa baik. Yang penting untuk kebaikan. Gitu, Tad. Silakan tambahkan, Tad. Cerudi ke orang tadi, Tad. Cerudi ke orang. Oh. Ada orang posting nih apa anak kita gitu, respon kita baiknya. Sudah benar lah. Apa kata Bang Aka sudah benar. Dia baik. Karena jujur kita banyak rusak pertemanan tuh gara-gara grup WA. Rusak pertemanan dan segala macam kan. Si kok posting asal-asalan dan ya intinya apa yang disampaikan Bang Aka dalam materi itu sudah sangat tepat. Pertimbangkan maslahat dan mudarat. Saya sering menyampaikan ke beberapa teman, postingan kita itu harus kita pertimbangkan. Ini mendatangkan maslahat atau mudarat. Kalau seandainya maslahat kayak mudarat berimbang pun, tuh kita tetap tidak boleh dikirim. Maslahat lebih banyak daripada mudarat, silahkan. Kalau berimbang mudarat kayak maslahat, jangan. Apalagi kalau mudarat lebih banyak daripada maslahat. Ya, pertimbangkan hal semua itu. Intinya yang disampaikan Bang Aka sudah tepat. Apa kata Pak Lurah? Yalah kataku. Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bunda? Baik. Ini saya kenalkan rekan-rekan dari komunitas MX Yamaha MX Motor. Oh iya. Yang minggu Jadi kemarin dalam perjalanan mereka komunitas MX ini menpecah bikin buku dari celutukan-celutukan kawan-kawan bermotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yudi dari YMI Yamaha MX Club Indonesia Chapter Bangka. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini diberikan sehat untuk bisa datang berkumpul bersama teman belajar bersama. Sini langsung saya ingin menanyakan seperti apa bentuk definisi ria dan pencitraan. Karena ketika kita mau posting, contoh bikin status di WA tentang kebaikan seperti santunan, terbesit pemikiran takut disebut ria atau malah pencitraan. Padahal definisi atau tujuan kita buat mengajak kawan-kawan, siapa tahu selama ini kawan-kawan pengen santunan cuma tidak tahu caranya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nama orang Yudi ini. Judas Segiawan, Yudi Sultan gitu kan, Yudi ME. Apa? Komunitas Yudi ya bisa Komunitas Yudi. Kalau Agus kan ada itu komunitasnya, komunitas Agus. Kang Asep juga Asep banyak kan. Aduh, kau ini. Apa tadi ya lupa jadi. definisi ria dengan pencitraan. Kalau ria itu nanti definisinya Ustadz Dede lah. Ya kalau gini kata guru ustadz kami dulu tuh, kalau ada terlintas bisikan dalam hati, mati kayak riak kone dituduh orang riak. Itulah sebetulnya riaknya katanya. Itulah riaknya pada saat kita merasa kita riak, itulah riak. Nah, makanya share saja selama masih niatnya, kan inamal amalu biniat. Jadi semua orang tergantung niat, segala sesuatu tergantung niat, dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan gitu. Ya ada apa-apa itu kan omongan orang gitu. Yang penting kitanya sudah azamkan diri bahwa ini untuk kebaikan, ini untuk ngajak orang. Ya peduli, terserah orang mau ngomen apa. Gitu kan, yang seperti Abang sampaikan tadi, ya biarkan saja ada apa-apa. Riya itu kan minta tengok gitu. Terus pencitraan diri itu adalah mengiring, kalau kata Ustaz tadi, mengiring orang untuk berparadigma tentang sesuatu, tetapi sesuatu itu sudah salah. Orang tidak pandai bekerja, tapi dibuatlah pencitraannya seakan-akan dia punya banyak prestasi. Itu namanya pencitraan. Ya kalau memang orang banyak terbukti kerjanya bagus gitu kan, ketika duduk di dewan pun memang kenyataannya seperti itu, ketika dia bikin status kami sudah melakukan ini melakukan itu, kan betul, tidak bohong. Pencitraan itu kalau saya sendiri menilainya adalah apa ya, lebih cenderung kepada banyaklah bohongnya daripada banyak benarnya. Kayak gitu ya Bang Yudi ya. Lao apa? Itulah. Itu kata-kata. Ya, silakan Ustaz. Baik, Bang Yudi, jadi ada istilah seperti ini. An-namdul aswad alal hajaril aswad fil lailatil muslimah. Semut hitam di atas batu hitam di malam gelap gulita. Nah, seperti itulah riya itu. Halus. Sampai Nabi itu pernah menyampaikan, inni atakhawwafu ala ummati syirkun wa syahwatun khafiyah. Qalu awatusyriku ummataka ba'da mautika ya Rasulullah? Qala la yura'una an-nasa bima fa'ala. Saya takut nanti umatku suatu masa perbuatan syirik dan syahwat yang kecil, kata Nabi. Lalu para sahabat bertanya, apakah umatmu nanti akan melakukan kesyirikan, menyembah matahari dan lain sebagainya suatu saat nanti? Nabi katakan tidak. Tetapi mereka akan minta dilihat terhadap apa yang mereka lakukan. Itulah yang aku takutkan. Itu disebut dengan riya. Jadi saya pernah bertanya kepada seorang guru, Ustaz, gimana kalau saya ini takut riya? Gimana rasanya biar cara saya membuang sifat riya saya ini? Kata beliau, riya itu terkadang ketika kita melakukan sesuatu tidak dirasa riya. Berjalan waktu ada muncul riya. Cara menghilangkan riya gawi lagi. Agi riya gawi lagi. Agi riya gawi lagi. Sampai akhirnya orang bosan puji kita dan kita pun bosan dipuji. Sedekah 50.000, dek ketingok kayak orang mak kesel hati kan? Mana biru panjang kurang panjang, lah nak terjatuh tarik lagi sayang. Tarik lagi. 50.000 berat itu awalnya kan? Atau saat intinya kemudian besoknya sedekah 50.000 lagi. Besok lagi sedekah 50.000 lagi. Besok 50.000 lagi, awalnya berat, tapi kemudian setiap tengok kotak amal 50.000 itu adalah hal yang biasa bagi kita. Hal yang biasa. Orang nak muji kita, wemnya ya keren kok sedekah 50.000. Apa kita nak typo? Mulai tiap hari macam ni saya kan. Nah, tapi kalau memang momen-momenan seumur hidup dek suah sama sekali sedekah, saudara. Sedekah kita harian, dek tahu orang lain sakit atau ya kan. Itu cara setan bermain.
Jadi, nah kawan-kawan gerakan infak hari ini, pujilah, weh hebat Ika, oh, nyalurkan beras ke pesantren-pesantren. Hebat Ika. Kan lah tiap hari itulah gawe dorang. Dia dipuji lagi. Tapi ku ngomong nih, pacak-pacak setan kuping, bisa di kuping ya. Lah kena puji lagi kata setan kan. Nah intinya, saking halusnya itu tidak terasa gitu. Ku diria atau tidak. Gara-gara like, kita nge-share foto, sedekah, like sampai 300, jadi riak lah kita. 300 yang nge-like. Tidak bermain ke hati nih, yang baik. Ya, jadi memang mulai dengan istighfar. Niatkan yang baik. Terserah orang nak ngomong apa. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita nak ngomong apapun di sini, tetap ada yang ngomong ke kita, baik ataupun buruknya. Kalaupun memang nanti ada orang yang memuji amalan kita dan kita senang, ngerasa bangga, mungkinlah kena ria itu. Cara mengobatinya, lakukan lagi. Kalau kemudian dipuji agi-agi bangga, lakukan lagi. Sampai akhirnya tak ada arti pujian orang itu karena ini sudah menjadi rutinitas kita. Karena memang afwan berat bagi kita yang awal-awal melakukan. Kawan-kawan yang di kantor pengen ngaji. Di kantor istirahat kita ngaji. Ngintai lu kanan kiri takut ketinggalan orang. Pas kita ngaji kan ada yang mandi dari Bang Cece. Ika nih, ya lari ya. Benar lah. Ika nih. Akhirnya kawan aku dek, kalau aku dipadih ria, kalau lah kena ya ria lah, hati-hati ya. Lajulah lagi. Besok ngaji lagi ketika istirahat. Besok ngaji lagi ketika istirahat. Sampai akhirnya orang, ngapa kita puji? Emangnya ngaji tiap hari. Dan kita pun tidak senang lagi kayak pujian orang lain. Karena kita sudah fokus dengan ibadah kita. Ya, nah hati-hati memang bermain dengan amalan ibadah yang berharap sesuatu di balik ibadah. Kalau diawali dengan niat yang benar, caranya yang benar, insya Allah kita kuat. Tapi kalau memang mengharap sesuatu di balik niat, tidak usah riak, gila riak dari awal. Dia niat riak, memang dari awal minta tengok kan bahaya gitu. Jadi begitu Bang, solusinya lanjutkan lagi. Jadi jadikan handphone kita itu memang untuk memposting kebaikan menjadi rutinitas keharian. Kalau selama ini tidak pernah kita memposting kebaikan, tiba-tiba memposting kebaikan, dipuji orang, diulur orang segala macam, udah nyaman ria, tiba-tiba memposting yang tidak aneh-aneh, khawatir nanti di situ permainan setan ingin mengusik hati kita. Saya kira itu, kalau pencitraan beliau yang lebih bagus. Saya kurang nyaman ngomong tentang pencitraan. Bisa jadi ku duduk di sini pun pencitraan. Kalau hati saya tidak benar, kan begitu. Nah, karena pencitraan itu yang dijadikan adi, yang salah dijadikan benar. Tujuannya untuk meningkatkan, ya intinya mengkamuflase lah, yang tidak menjadi ada. Dan hari ini sudah tergiring semua, seperti yang saya istilahkan dengan air aqua yang kita sepakat kemudian menjadi pensil tadi. Ya, baik. Satu lagi jika ada dari ayahanda bunda. Kang Asep. Kang Asep. Silakan Kang Asep diperkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jalan untuk saya saat ini karena saya bersosmed. Ketika saya membuat grup Facebook Podakwah Bakal itu kan niat awal saya itu mungkin ada beberapa teman Facebook saya yang tidak tahu ada informasi dakwah yang berteman dengan saya. Maka saya bentuklah grup Facebook itu supaya teman-teman saya yang berdakwah itu bisa saya sharekan agar teman-teman yang lain pun bisa tahu. Ya seperti itu. Yang saya tanyakan, ketika informasi itu mau saya share, kadang saya kalau tidak lupa, saya minta izin dulu, izin share. Karena udah dibalas ya, tapi saya udah share duluan kan. Tapi ada juga secara langsung pas ketemu sama orangnya saya izin saya share postingan Ustaz. Oh ini apa Pak? Akhirnya saya dibikinlah pengumuman yang disematkan di grup itu. Saya mohon izin kepada teman-teman Facebook saya yang berteman dengan saya untuk saya share, semoga menjadi amal jariah.
Jadi pertanyaan saya itu apakah hukum ya? Kata saya ke Ustaz jadi hukum saya men-share yang saya tidak tahu apakah saya diizinkan atau tidak oleh yang punya postingan itu. Cuma kalau menurut saya sih hampir 80-90% sih mempersilahkan. Cuma hukumnya kalau misalkan saya men-share tanpa permisi ataupun izin dulu kepada yang punya postingan itu. Tapi yang pasti postingan itu tentang dakwah. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Tan, silakan. Kune agak kededep jawab pertanyaan. Pertama, biasanya kalau orang sudah menge-share sesuatu di Facebook, di Instagram dan segala macam, memang diniatkan untuk menjadi konsumsi publik. Iya. Jadi siapapun yang sudah menge-share di dunia maya, postingan itu sudah menjadi konsumsi publik. Dan yang namanya sudah menjadi konsumsi publik, ya apalagi untuk syiar dakwah, ana termasuk yang mengikuti postingan antum, Zat. Dan mukaku ada yang keren di sini. Kemungkinan besok pagi dia ada muka kami. Insya Allah saya jauh ini melihatnya positif, Zat. Tanpa memperpanjang kalam, lanjutkan. Itu saja deh. Bismillah, lanjutkan. Karena kalau sudah menjadi konsumsi publik, sudah. Kita pun sudah memposisikan diri untuk menjadi perbincangan dan menjadi konsumsi untuk dibincangkan. Itu saja, tapi yang antum lakukan bagus. Antum ini sama istiqomahnya dengan satu teman kita, Bang Yadi Pejuang Subuh. Kalau dulu ada Pak Warsangko, setiap subuh juga memposting. Nah sekarang saya melihat antum sama Bang Yadi. Masya Allah banyak orang yang tergerak hatinya melihat Bang Yadi selalu memposting jam 3:30. Bangun jam berapa ya Bang Yadi nih kata orang kan. Jadi ada rasa iri. Dan insya Allah perjuangan antum akan dilanjutkan oleh Ustadz Wari. Nah, Amin. silakan nanti dibuat satu grup baru untuk men-share kebaikan-kebaikan. Ustadz Wari ya. Saya kira ini saja. Saya serahkan lagi. Ini apa karena yang membuka tadi Bang Aka. Nanti Bang Aka yang menutup. Sudah jam 8:30. Semoga banyak manfaat yang kita dapatkan. Baik, sepakat sekali. Jadi insya Allah sehati. Jawabannya itu kalau ditanya juga saya akan menjawab seperti itu. Jadi sudah masuk di medsos itu ranahnya ranah publik. Jadi kita tidak bisa lagi ngapa kiano ki gitu kan ki komen. Ki gila naro ano seperti itu kan. Jadi kami komen kebaci gitu kan. Jadi memang makanya salah satu poinnya sebenarnya dari sekian banyak itu yang saya dapat Kang Asep adalah memang tidak men-share ini tentang privasi, men-share cerita hidup kita kecuali untuk diambil itibarnya untuk orang lain gitu. Banyak kan yang curhat tapi ternyata tidak jelas juntrungannya, akhirnya jadi omongan orang, ujung-ujungnya marah gitu kan di komen. Kayak gitulah Kang Asep ya kurang lebih ya. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun, yang salah itu datang dari saya, yang hak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang belum